Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Setelah kita kemarin membahas tentang sebuah kisah nyata, kali ini kita akan membahas sebuah film berlatar belakang penjara sekaligus balas dendam. Film ini berjudul Faster, menceritakan tentang seorang pria yang bekerja untuk para perampok bank yang saat itu sedang menjalankan aksinya. Namun setelah timnya berhasil merampok bank dan lolos dari kejaran polisi, salah satu dari mereka ternyata berkhianat, yang membuat seluruh timnya terbunuh karena mereka dijebak. Lantas ia pun berniat untuk memburu seluruh orang yang telah membunuh timnya sekaligus saudaranya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang pria bernama Driver yang pada hari itu telah resmi keluar dari penjara setelah ia terlibat dalam suatu perampokan. Sesuai kesepakatan yang berlaku, ia langsung dikeluarkan dari penjara begitu saja. Dan hal pertama yang Driver lakukan adalah langsung pergi menuju sebuah tempat pembuangan mobil. Di sana ia mengambil sebuah mobil tipe sedan yang ia kendarai menuju kota. Setelah tiba di suatu tempat, ia memberhentikan mobilnya. Ia dengan cueknya menyeberang jalan tanpa melihat ke kiri dan ke kanan lalu masuk begitu saja ke sebuah perkantoran. Para pegawai terheran melihat pria berbadan besar datang begitu saja seperti terlihat mencari seseorang. Dan benar saja saat Driver melihat seorang pria berkacamata yang menjadi incarannya, ia mengeluarkan senjata dan menembaknya begitu saja. Lalu Driver pun pergi. Kemudian, scene berpindah pada seorang anggota kepolisian bernama Cobb yang saat itu sedang bertransaksi ganja. Cobb sangat berketergantungan dengan barang tersebut, sehingga ia selalu ingin membelinya meskipun keesokan harinya ia harus bekerja. Setelah Cobb membeli barang haram tersebut, ia memakainya di dalam mobil dengan kondisi yang sepi. Lalu keesokan harinya, ia mendatangi TKP untuk melihat kejadian. Melihat kehadiran Cobb, seorang anggota polisi bernama Cicero menghadangnya. Namun Cobb beralasan jika ia diizinkan untuk menginvestigasi kasus ini. Akhirnya Cicero menjelaskan detail-detail terkait siapa pembunuhnya dan siapa korbannya. Kemudian scene kembali berpindah pada Driver yang menghampiri sebuah toko. Toko tersebut dimiliki oleh seorang mafia yang sering menjual identitas orang lain. Driver berniat untuk membayarnya agar ia mau memberinya beberapa identitas orang yang akan Driver cari. Namun saat melihat daftar orang yang Driver perlihatkan, sang mafia menjawab jika harga untuk identitas tersebut telah naik. Driver menjawab jika harganya tak pernah naik. Tak mau berurusan terlalu lama, mafia itu langsung menyuruh anak buahnya yang bernama Kenny untuk mengurusi Driver. Kenny merupakan seorang pegulat yang tak pernah takut oleh siapapun. Ia bahkan memperlihatkan wajah garang untuk membuat Driver takut. Tetapi dengan tenang, Driver menyoroti matanya. Dan justru Kenny lah yang ketakutan ketika ia melihat tato milik Driver. Kenny menjawab jika Driver adalah hantu. Ia langsung kabur begitu saja dan sang mafia dengan terpaksa memberi identitas yang Driver inginkan. Setelah mendapat identitas tersebut, Driver mulai beraksi. Sementara itu, Cobb dan Killer sedang mengatasi kasus pembunuhan, di mana mereka meyakini jika pembunuh dan korban saling mengenali satu sama lain, yang membuat mereka akan semakin mudah untuk menangkap pelaku. Lalu scene beralih pada seorang pria yang disebut sebagai Killer. Ia merupakan pembunuh bayaran yang telah mendapat banyak sekali prestasi. Saat itu, setelah ia selesai berolahraga, dirinya berbincang dengan kekasihnya yang baru saja terbangun. Namun belum lama mereka berbincang, Killer tiba-tiba mendapat telepon dari kliennya yang meminta ia untuk membunuh seseorang. Dan orang itu adalah Driver. Tanpa rasa takut, Killer langsung memakai bajunya, mengeluarkan peralatan-peralatan untuk mobilnya, sementara kekasihnya menyiapkan seluruh senjata yang Killer butuhkan. Dan setelah semuanya siap, Killer mulai memburu Driver. Ia tiba di sebuah tempat yang diberitahu oleh kliennya bahwa Driver akan menuju hotel tersebut. Kembali ke kantor polisi, Cicero secara resmi diberitahu oleh atasannya untuk mengizinkan Cobb menangani kasus tersebut. Karena tak bisa menolak, Cicero pun mengajak Cobb untuk melihat sesuatu. Ia menjelaskan bahwa 10 tahun yang lalu Driver pernah menjadi buronan polisi ketika ia berhasil merampok bank dan membawa seluruh rekan-rekannya kabur.
Driver saat itu sebagai pengemudi mobil yang berusaha kabur dari kejaran polisi. Driver bekerja dengan sangat gila. Ia membuat seluruh rekan-rekannya ketakutan dengan cara ia mengemudi. Namun semua itu terbayarkan ketika driver berhasil membuat mereka semua aman. Cicero lalu memperlihatkan sebuah rekaman tentang penggerebekan yang dilakukan oleh orang-orang misterius. Rupanya mereka berniat untuk merebut uang yang telah driver dan saudaranya curi. Ya, salah satu rekan driver berkhianat kepadanya dan memberitahu seluruh rencana mereka kepada orang-orang misterius itu. Di sana rekan-rekan driver dibunuh dan hanya menyisakan ia bersama saudaranya. Kemudian mereka mulai bertanya terkait keberadaan uang yang telah mereka curi. Saudara driver memintanya untuk tak memberitahu di mana uang mereka. Ia mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja. Orang-orang misterius itu mulai mengancam akan membunuh saudara driver. Tapi ia meminta driver untuk tetap tenang. Karena tak kunjung dikabulkan, akhirnya mereka menggorok leher saudara dari driver hingga tewas. Melihat kejadian itu, driver histeris dan tak lama ia pun ditembak oleh kop yang merupakan dalang di balik penggerbekan itu. Kemudian scene berganti pada driver yang tiba di sebuah hotel untuk menargetkan seorang pria yang telah cukup tua. Di satu sisi, killer pun mengikuti pergerakan driver yang perlahan masuk ke dalam sebuah hotel. Setibanya di kamar, driver langsung mendobrak pintu dan menembak pria incarannya yang telah memegang sebuah pisau. Lalu ia mengakhiri hidupnya dengan cara menembak tepat ke arah kepalanya. Setelah berhasil membunuh, driver keluar dari kamar. Namun killer rupanya telah menunggunya. Tanpa rasa takut, driver berjalan ke arah killer sembari menembakinya terus-menerus, yang membuat killer tak mendapat kesempatan sama sekali untuk melawan. Dan saat killer hendak kembalikan keadaan, driver telah menghilang. Pembunuhan kedua itu menjadi ancaman serius bagi pihak polisi yang mulai resah dengan kembalinya driver. Salah satunya adalah Cobb. Ia mulai gelisah dan memutuskan untuk libur sejenak agar ia bisa menemani anaknya berlatih baseball. Hari ketiga setelah driver keluar dari penjara, para polisi telah mengerubungi TKP untuk meriksa situasi yang sedang terjadi. Cobb datang ke sana dan berpura-pura tak mengenal siapa pria itu. Padahal ia adalah orang yang merekam semua aksi keji mereka terhadap driver dan saudaranya. Setelah driver membunuh target keduanya, ia memutuskan untuk menginap di sebuah motel agar dirinya bisa beristirahat. Sementara killer sangat kesal karena ia tak menyangka jika target dirinya lebih cerdik serta cepat daripada dirinya sendiri. Ia mengomel kepada kekasihnya terkait kehebatan yang driver miliki. Kembali ke kantor polisi, saat itu Cicero tak sengaja melihat bekas luka yang Cobb perlihatkan. Ketika ia terkena kopi panas yang membuat bajunya kotor, melihat bekas luka itu, Cicero mulai curiga karena bekas luka yang Cobb miliki sama persis dengan pria yang membunuh driver di rekaman itu. Namun, Cicero berusaha untuk tak terlihat curiga terhadapnya dan lebih memilih untuk membahas kasus yang sedang mereka selesaikan bersama-sama. Lalu scene berpindah pada driver yang saat itu berhenti di sebuah rumah. Rupanya itu adalah rumah dari mantan istrinya yang tak tahu bahwa dirinya masih hidup. Tetapi dengan rasa rindu yang telah ia tahan bertahun-tahun, driver memutuskan untuk memperlihatkan bahwa dirinya masih hidup. Pertama kali mantan istrinya melihat driver, ia benar-benar tercengang tak menyangka. Lalu mantan istrinya mengatakan jika driver telah menghancurkan hidupnya. David, anak mereka, kini telah tumbuh menjadi seorang anak berusia 8 tahun. Driver hanya terdiam dan memeluk istrinya. Karena tak bisa berlama-lama, ia memutuskan untuk berpamitan. Saat driver hendak kembali ke mobilnya, mantan istrinya berharap jika driver bisa membunuh orang-orang yang telah menjebaknya. Killer, pria yang ditugaskan untuk membunuh driver, memutuskan untuk terlebih dahulu melangsungkan pernikahannya dengan kekasihnya. Pernikahan yang sederhana namun membuat killer benar-benar senang. Ia bahkan rela untuk berhenti dari pekerjaannya setelah ia berhasil membunuh driver. Malam pun tiba. Saat driver mencari keberadaan target ketiganya, kali ini driver mendatangi sebuah klub bernama Gentleman.
yang dimana target dirinya merupakan seorang penjaga keamanan di klub tersebut. Setelah driver berhasil masuk, ia langsung mencari dan mengikuti pergerakan targetnya yang hendak ke toilet. Setelah semuanya aman, driver mulai memperlihatkan keberadaannya yang membuat pria itu ketakutan. Ia langsung menyuruh penjaga toilet untuk pergi sejenak, dan ia langsung mengeluarkan pisau. Dengan pertarungan yang hening, driver tak butuh waktu lama untuk menusuk pria itu hingga sekarat. Sebelum tewas, targetnya meminta driver untuk menelpon anaknya dan mengatakan jika ayahnya meminta maaf. Pria itu bahkan memberikan ponsel miliknya agar driver mau mengabulkan permintaannya. Setelah ia meninggalkan pria itu sendirian, di tengah perjalanan driver menelpon menggunakan ponsel targetnya dan memberitahu kepada anaknya jika ayah dari anak itu meminta maaf. Driver tak memberitahu siapa dirinya. Ia langsung menutup teleponnya begitu saja. Pertarungan di antara cop, driver, dan killer dimulai dari sini. Cop mengalami sedikit kesedihan ketika ia melihat istrinya overdosis akibat narkoba yang ia dapatkan darinya. Sementara killer mulai membangun balas dendam setelah ia melihat kembali foto milik driver yang tertera di laptopnya. Pada malam itu juga ia menyiapkan pistol-pistolnya untuk ia gunakan kembali mencari keberadaan driver. Sementara itu, driver yang hendak menuju target keempatnya mendapat informasi dari radio lokal jika korban penusukan di klub Gentleman ditemukan berhasil selamat dan bisa diatasi oleh pihak rumah sakit. Mendengar hal itu, driver memutuskan untuk berputar arah kembali ke rumah sakit, tempat di mana pria yang hendak ia bunuh dirawat. Namun di sana, baik cop dan killer telah sama-sama menunggu kedatangan dari driver. Tak lama kemudian, driver datang. Ia langsung memarkirkan mobilnya dan dengan cepat masuk ke dalam rumah sakit tanpa diketahui oleh siapapun. Kemudian driver mencari kamar dari targetnya, dan setelah menemukannya, tanpa banyak basa-basi ia langsung menembak targetnya beberapa kali hingga tewas. Mendengar suara tembakan, cop yang saat itu tengah menjaga istrinya dengan cepat mengeluarkan senjata dan langsung mencari keberadaan driver. Driver yang saat itu sedang berusaha kabur tiba-tiba mendengar suara tembakan dari arah belakang. Sempat terjadi aksi tembak-menembak di antara mereka berdua. Namun driver yang cerdas berhasil membuat cop bertekuk lutut di hadapannya. Saat driver hendak membunuh cop yang saat itu telah pasrah, ia tiba-tiba melihat sebuah lencana polisi yang membuat dirinya mengurungkan niatnya untuk membunuh cop. Cop yang telah pasrah hanya bisa memejamkan matanya. Tetapi saat ia membuka matanya kembali, driver telah menghilang keluar dari rumah sakit. Killer yang telah melihat pergerakan driver dengan cepat mengikutinya ke arah jalanan. Di tengah perjalanan, ponsel milik targetnya kembali berdering. Kali ini, anaknya menelpon ponsel tersebut untuk meminta driver mengakui perbuatannya jika ia telah membunuh ayahnya. Driver mengaku jika ia adalah pembunuh. Lalu, anak dari target driver mengatakan bahwa ia akan mengejar dan membunuh driver. Driver memintanya untuk melakukan hal itu. Lalu tiba-tiba ia menyadari terdapat sebuah mobil yang berusaha mengejarnya. Driver berusaha untuk mengecoh mobil tersebut dengan bersembunyi di balik truk yang ia buat untuk menepi ke pinggir jalan. Apa yang driver lakukan berhasil. Namun saat truk itu kembali melaju, driver tiba-tiba berhenti untuk menembak ban mobil milik killer. Sementara killer berhasil melukai leher milik driver yang membuat ia harus melarikan diri. Masih tak kunjung berhasil membunuhnya, killer meminta pada kliennya untuk memberi waktu tambahan untuknya. Namun killer sudah cukup muak karena ia tak tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya. Karena terluka, driver memutuskan untuk pergi ke sebuah rumah yang ternyata adalah rumah dari saudaranya yang telah tewas terbunuh. Di sana driver diobati dan mereka berdua menceritakan kembali tentang kebaikan Gary. Keesokan harinya, setelah driver cukup merasa baikan, ia kembali melanjutkan perjalanannya menuju target keempatnya. Sementara killer dan cop sama-sama mulai mencari keberadaan driver sesuai dengan petunjuk yang telah mereka dapatkan dari informan mereka masing-masing. Setelah cukup lama perjalanan yang driver tempuh,
Akhirnya ia tiba di sebuah tenda yang menjadi tempat beribadah bagi umat-umat Kristiani. Dan pendeta yang berkhotbah di gereja tersebut adalah target dari driver. Saat dirinya sedang berkhotbah secara khusyuk, ia tiba-tiba terdiam ketika melihat keberadaan driver. Ia pun langsung menghentikan pemberkatan sejenak dan meminta berbicara dengan driver berdua. Mereka berdua keluar dari tenda menuju pantai. Di sana target driver yang bernama Jarod mengakui segala perbuatannya. Ia meminta maaf dan memberitahu secara jujur jika ia tak menyangka bahwa Gary akan terbunuh. Lalu Jarod bertanya apakah driver akan memaafkannya. Driver menjawab tidak. Dengan pasrah, Jarod bertekuk lutut sembari berdoa kepada Tuhannya. Ia mengatakan jika dirinya akan memaafkan driver. Saat Jarod menutup matanya, suara tembakan terdengar. Driver ternyata memutuskan untuk tak membunuhnya. Ia menyuruh Jarod untuk segera kembali ke keluarganya dan menuntun umatnya ke jalan yang lebih baik. Jarod yang telah dalam keadaan pasrah dengan cepat memeluk Bible-nya dan berterima kasih kepada Tuhannya. Setelah memutuskan untuk tak membunuh Jarod, driver terdiam sejenak di dalam tenda. Di sana ia kembali melihat foto antara dirinya bersama Gary. Namun saat driver sedang memandang foto tersebut, Killers tiba-tiba datang di hadapannya, meminta driver untuk segera pasrah karena kini ia akan membunuhnya. Melihat kehadiran Killers, driver hanya terdiam, tetap memandangi foto di antara dirinya dengan Gary. Killers terheran mengapa driver tak takut sama sekali atau memiliki dendam kepadanya karena ia mencoba berusaha untuk membunuhnya. Saat Killers telah mengamankan senjata milik driver, Cobb yang datang di waktu yang tepat langsung meminta Killers untuk menurunkan senjatanya. Terheran melihat kehadiran Cobb, Killers bertanya mengapa. Cobb hanya meminta Killers untuk menurunkan senjatanya. Rupanya Cobb lah yang menyewa Killers untuk membunuh drivers demi dirinya. Tetapi kali ini, Cobb justru meminta Killers untuk menurunkan senjatanya. Akhirnya Killers pun menurunkan senjatanya, dan setelah Killers menurunkan senjata itu, Cobb kembali menembak drivers untuk kedua kalinya. Dengan cepat, drivers langsung tergeletak begitu saja tak sadarkan diri. Berhasil kembali membunuh driver, Cobb langsung mengantar Killer pulang. Di sana Cobb memberi upah yang telah ia janjikan, namun Killers menolaknya. Ia mengatakan jika dirinya hanya hobi untuk mengejar dan membunuh orang lain, dan kali ini ia memutuskan untuk pensiun. Killers pun pergi dari tempat tersebut. Sementara Cobb menelepon istrinya. Suara tembakan tiba-tiba terdengar dengan sangat jelas olehnya. Bagaimana tidak, tembakan tersebut mengarah ke arah perutnya. Sontak Cobb langsung terkapar dan tak bisa merasakan apa-apa. Ia melihat siluet seseorang yang perlahan mendekatinya dan ternyata itu adalah drivers. Cobb bertanya, mengapa? Drivers lalu memperlihatkan sebuah plat besi yang berhasil menyelamatkan nyawanya untuk kedua kalinya. Cobb yang telah pasrah hanya bisa terdiam saat melihat drivers perlahan mengeluarkan peluru kedua yang membuat nyawanya melayang. Kematian Cobb membuat para polisi langsung bergerak dengan cepat mengevakuasi jasadnya. Dan scene terakhir di film ini menampilkan drivers yang telah lega karena telah membalaskan dendam saudaranya. Tamat.